update terbaru deretan pinjol legal OJK yang terkoneksi atau masuk slik OJK atau BI checking di September tahun 2023 ini. Yuk simak videonya sampai habis agar kalian menjadi paham dan tidak gagal paham, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di video kali ini saya pengen mengupdate atau menginformasikan update pinjol legal terbaru yang terkoneksi ke slik OJK atau BI checking ya, karena seperti yang kita ketahui ya, pinjol-pinjol dari 102 pinjol ini setiap bulannya itu berubah-ubah. Yang mungkin kemarin tidak mempunyai DC lapangan, sekarang sudah mempunyai DC lapangan. Yang kemarin itu tidak masuk slik OJK, sekarang bisa masuk slik OJK. Nah, di sini saya selalu mengupdate ya, hampir tiap bulan sekali saya selalu mengupdate video tentang pinjol-pinjol mana saja yang terkoneksi ke slik OJK atau masuk BI checking ya teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini, pastikan kalian itu sudah mensupport saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupdate video-video terbaru di channel ini, teman-teman. Baik ya, kita langsung saja bacakan daftar pinjol atau pinjaman online legal yang masuk slik OJK September 2023 atau BI checking ya teman-teman ya. Dan di sini saya juga sambil ngejelasin sedikit-sedikit tentang pinjol-pinjol ini, teman-teman. Yang pertama itu yang paling atas yaitu ada Akulaku, teman-teman. Akulaku ini mempunyai DC lapangan dan masuk slik OJK atau BI checking. Seperti yang kita ketahui yaitu Akulaku ini, teman-teman. Akulaku ini DC lapangannya sudah lumayan banyak ya untuk menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun ada juga kok masih yang terlepas daripada jangkauan daripada Akulaku ini. Nah, yang berikutnya teman-teman ada Amanah. Amanah ini juga masuk slik OJK atau BI checking ya teman-teman. Nah, berikutnya ada kami. Ada kami ini masuk slik OJK ya teman-teman, walaupun DC lapangannya cuma di Jabodetabek. Ada kami ini juga baru-baru ini dipanggil oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mempertanggungjawabkan atas laporan yaitu tentang adanya korban penagihan yang sangat fatal ya. Berikutnya ada Pundi ya teman-teman. Ada Pundi ini juga sudah masuk slik OJK ya teman-teman, atau sudah memiliki juga DC lapangan wilayah Jabodetabek, itu pun masih random teman-teman. Nah, berikutnya ada Alpaylater yang semua paylater itu teman-teman masuk slik OJK ya. Berikutnya ada Easy Cash. Kalau dulunya mungkin Easy Cash ini tidak masuk slik OJK atau tidak mempunyai DC lapangan, namun belakangan ini Easy Cash itu mempunyai DC lapangan dan masuk slik OJK. Namun DC lapangannya ini cuman di wilayah Jabodetabek, itu pun random teman-teman. Nah, berikutnya ada Home Credit Indonesia atau HCI, teman-teman. Ini juga masuk slik OJK, jelas. Ini sudah masuk slik OJK ya. Dan juga DC lapangannya di mana-mana, teman-teman. Berikutnya ada Indodana. Indodana ini juga masuk slik OJK atau BI checking ya. Indodana, tapi ini juga apa namanya teman-teman ya, masih random juga. Cuman di wilayah Jawa kalau nggak salah ini, teman-teman. Berikutnya ada Julo. Julo ini masuk BI checking ya teman-teman atau slik OJK. Cuman kalau buat DC lapangan itu sama juga masih di wilayah Jabodetabek, teman-temanku semua ya. Jadi jangan khawatir untuk di wilayah-wilayah lain. Nah, berikutnya ada Kredivo. Kredivo ini teman-temanku masuk BI checking atau slik OJK ya. Namun kalau buat DC lapangannya itu di wilayah Pulau Jawa itu sudah banyak ya. Termasuk kemarin ada teman saya yang berdomisili di Kediri itu ya teman-teman. Kediri itu Jawa Timur, didatangin oleh debt collector lapangan Kredivo ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya ada Kredifas. Kredifas ini sering orang menyalahartikan atau menyamakan dengan Kredivo, padahal Kredifas ini
beda perusahaan dan juga beda nama teman-teman ya. Ini juga masuk Slik OJK atau BI Checking. Nah, berikutnya ada kredit pintar. Kredit pintar ini seperti yang kita ketahui semua, mungkin di antara teman-teman semua itu sudah tahu dan paham bahwasanya kredit pintar ini banyak DC lapangannya dan masuk Slik OJK. Uh, dan DC lapangannya ini di wilayah Pulau Jawa ini lumayan banyak ya teman-teman. Tentunya masuk Slik OJK dan BI Checking. Berikutnya ada Maukes. Nah, Maukes ini teman-teman, Maukes masuk Slik OJK ya. Namun untuk pengajuan saya sudah jelaskan di video sebelumnya, pengajuannya ini lumayan ribet karena banyak persyaratan, tapi ini tenornya panjang, limitnya juga bisa gede ya teman-teman. Nah, berikutnya ada Rucep atau rupiah cepat. Rupiah cepat ini masuk BI Checking tapi tidak memiliki DC lapangan, masuk Slik OJK ya teman-teman. Nah, berikutnya ada Tunaiku. Nah, Tunaiku ini jelas masuk Slik OJK dan mempunyai DC lapangan. Namun Tunaiku ini cuma bisa untuk sementara ini mencairkan di wilayah Pulau Jawa dan juga Bali, teman-teman ya. Nah, berikutnya ada Uang Mi. Uang Mi ini masuk Slik OJK. Kalau untuk DC lapangannya saya belum pernah menemukan dan belum ada informasi bahwasanya Uang Mi ini sudah memiliki DC lapangan ataupun belum. Tapi untuk BI Checking atau Slik OJK sudah masuk ya teman-teman, karena ada juga teman-teman kita yang galbay di Uang Mi ini atau bisa dikatakan masuk Slik OJK atau BI Checking ya, mereka itu ya yang galbay di sini. Nah, yang terakhir itu ada 360 kredit masuk Slik OJK atau BI Checking. Untuk DC lapangan belum ada laporan tentang DC lapangan yang dimiliki oleh 360 kredit ini. Nah, itu tadi daftar pinjaman online legal yang masuk Slik OJK atau BI Checking September 2023. Namun teman-temanku, seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwasanya ini bisa berubah-ubah. Yang tadinya belum terkoneksi ke Slik OJK bisa-bisa nanti bulan depan atau mungkin tahun depan terkoneksi ke Slik OJK, karena memang sejatinya kalau memang pinjaman itu legal terdaftar di OJK itu bisa saja mereka itu mendaftarkan nasabah gagal bayarnya itu ke Slik OJK ya, karena ya memang itu resiko terberat untuk kita gagal bayar di pinjaman online legal itu yaitu adalah masuk daftar hitam Slik OJK. Kenapa kok masih ada di antara 102 pinjol ini yang tidak mendaftarkan nasabah gagal bayarnya itu ke Slik OJK? Itu tak lain dan tak bukan bahwasanya mereka juga menjaga nama baik perusahaan mereka. Ketika mereka mendaftarkan semua nasabah gagal bayarnya ke Slik OJK, otomatis di tingkat one prestasinya itu tinggi dan kemungkinan bisa dicabut izinnya oleh OJK ya teman-teman. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan jelaskan tentang pinjol yang sudah dicabut izinnya atau mungkin sudah angkat bendera putih yang baru-baru ini ya teman-teman ya, mengundurkan diri dari dunia perpinjolan. Nah, semoga video ini bermanfaat saudara-saudaraku. Jadi kalau misalkan kalian itu ada galbay di pinjol-pinjol yang ada di layar ini, ada di layar kalian, berarti otomatis kalian itu ketika tidak membayar, kalian itu masuk Slik OJK. Tapi tidak apa-apa, kalian jangan khawatir. Untuk Slik OJK ini biasanya akan hangus dengan sendirinya dengan jangka waktu yang mungkin lumayan lama ya, 60 bulan atau 5 tahun ya, paling cepat itu 2 tahun, tapi kebanyakan itu di 5 tahun tergantung dari jumlah nominal uang yang kalian galbaikan ya, seperti itu. Tapi rata-rata itu di 60 bulan atau 5 tahun. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.